Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Posor, channelnya Bakul Tempe ini. Oke, sekarang tanggal 28 Desember 2020 kita ngecek harga kedelai semakin meroket ya, melejit. Ini saya sedang berada di Juragan Kedelai di daerah Surabaya. Kita akan cek harga per kilonya ya. Oke, kita mendekat. Rp9.200 per tanggal 28. Oke, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Posor, channelnya Bakul Tempe. Oke, kedelai sekarang melonjak tajam. Para pengrajin sangat resah ya, karena naiknya itu nggak kira-kira, dari sekitaran 6.500 sampai sekarang naik sekitar 2000-an, sekitar 2000-an 3000-an, jadi 9.500-an, 9.000 ke atas lah, mungkin ada juga yang sudah 10.000. Hal ini yang membuat pengrajin tahu tempe resah ya, karena melonjak sangat tajam, yang menyebabkan juga para pengrajin melakukan aksi mogok ya. Hal ini untuk menyita perhatian pemerintah, mungkin bisa menyelesaikan masalah ya. Nah, kita tunggu saja. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas mengenai melonjaknya harga kedelai, khususnya tempe ya, dalam pembuatan kita ya, tahu tempe lah, tempe. Sebenarnya kita pengrajin tempe tradisional atau kecil-kecilan itu kurang begitu paham ya tentang penyebab melonjaknya harga kedelai impor ya. Kita cuma tahunya beli kedelai harga segitu, mengolahnya jadi tempe dan menjualnya, lalu kita mendapat untung ya. Cuma itu saja sih selama ini saya mengertinya. Kalau urusan untuk harga kedelai ekspor impor kita kurang paham juga. Tapi kita sekarang di era internet, jadi mungkin kita bisa sedikit mencarinya di internet ya. Dengar-dengar melonjaknya harga kedelai impor itu dari hukum perdagangan nasional atau apa ya. Jadi permintaan itu lebih banyak daripada stoknya. Jadi yang sedikit kita dengar-dengar dan sedikit kita baca, serta akurnya hubungan perdagangan antara Cina dan Amerika ya. Ya itu juga kita kurang begitu paham juga untuk urusan politik mereka ya. Ada yang didengar kedelainya diborong oleh Cina, lalu Indonesia cuma kebagian sedikit. Pada akhirnya untuk biayanya ekspor ke Indonesia itu dimahalkan ya sama Amerika ya. Ya kita juga cuma bisa berandai-andai saja melonjaknya harga kedelai dari situ ya. Serta petani lokal kita, petani kedelai khususnya, itu nggak mau menanam kedelai lebih ya. Karena apa? Karena mungkin kalau panen itu harganya itu anjlok ya, jadi nggak mau ya. Mending mereka nanam jagung sama ketela itu lebih menguntungkan ya. Jadi untuk menanam kedelai itu kurang berminat ya, karena mungkin
keuntungannya sedikit. Jadi untuk pasokan kedelai dari dalam negeri itu langka ya. Jadi kita masih ketergantungan impor dari Amerika ya khususnya ya. Mungkin ada juga dari Brasil, Argentina, dan dengar-dengar ada perjanjian Indonesia akan barter dengan Brasil ya, kedelai Brasil dengan kelapa sawit. Itu juga kita cuma berandai-andai saja ya, apakah benar seperti itu atau tidak ya. Kita cuma maunya harga kedelai itu normal kembali biar kita jualannya stabil ya. Tidak seperti sekarang mungkin kita harus menyiasatinya. Mungkin kita menaikkan harga atau mengecilkan ukurannya ya. Tapi yang kasihan kita kadang yang beli kan kebanyakan pembeli pasar tradisional kan kebanyakan menengah ke bawah ya. Jadi kalau kita naikin 500 atau 1000 itu kadang kita kasihan sendiri ya, karena kita pembelinya biasanya ya orang-orang biasa saja alias menengah ke bawah, alias enggak begitu mampu lah ibaratnya ya. Enggak seperti yang pembeli di minimarket atau supermarket yang biasanya pembelinya kelas menengah ke atas ya. Ya kita mau nggak mau ya kita kasih tahu juga pelanggan kita kalau harga kedelai tempe atau bahan baku pembuatan tempe itu naik ya. Ya mungkin karena sudah tersebar di media TV atau internet atau manapun, jadi untuk pembeli kita tidak protes ya. Kita cuma bilang harga kedelai naik, kita menaikkan sedikit Bu, dan mereka paham, akhirnya sepakat juga untuk ukuran atau harga tempenya naik ya. Oke, mungkin enggak bisa bicara lagi atau apa ya, ya komen lagi lah. Nggak bisa apa ngasih solusi mungkin kita untuk melonjaknya harga kedelai ya. Tugas kita cuma bisa beli kedelai, berjualan, dapat untung ya. Mungkin untuk urusan turunnya harga kedelai bisa kita serahkan kepada pihak yang terkait yang mengurusi harga kedelai impor ya. Semoga aja bisa turun dan kita bisa kembali untuk stabil berproduksi ya. Oke teman-teman, mungkin nggak bisa lama-lama lagi untuk videonya ini. Sampai di sini, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oh ya, mungkin bisa kalian cek dulu atau komen-komen di bawah ini untuk harga terbaru kedelai di seluruh Indonesia ya. Mungkin berminat untuk berkomen di sini, silakan komen. Terima kasih.